kisahnya sampai memutuskan untuk jadi pengacara. Beliau di sini adalah advokat Reza Sofyan. Selamat, apa kabar bang? Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bagaimana kabarnya bang? baik, baik, baik. Iya, tadi dari rumah ya bang langsung ke Ya, studio. dari rumah karena ini hari libur ya. Oh, Hari Sabtu jadi hari libur, kita bisa sedikit santai lah. asik. Gitu ya bang. Oke, Tribuners, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan sedikit dulu profil dari Bang Reza Sofyan ini. Jadi Bang Reza Sofyan ini lahir di Manado pada tanggal 20 Agustus tahun 1982 ya Bang ya? 22, 19 tahun 82 ya. 1982 ya. 22 Agustus 82. 20 Agustus 1982. Iya, Eh, Pendidikannya ditamatkan dari SD sampai SMP di Don Bosco Manado. dari TK. Dari TK, Dari TK sampai SMP itu Don Bosco. Frater Don Bosco, Manado. Don Bosco. Terus SMA-nya di SMA 1 Manado, SMA Negeri 1 Manado. Negeri 1 Manado. Kemudian Universitas Fakultas Hukum Unsrat. Fakultas Hukum Unsrat, lulusan tahun 2004. Iya. Nah Bang, sebenarnya Bang Reza ini waktu kecil cita-citanya sebenarnya jadi apa sih Bang? Kalau waktu kecil ya sebenarnya cita-citanya kalau untuk pikiran bodoh-bodoh ya, Iya, iya, iya. semua orang ingin menjadi orang kaya. Oh, iya, iya, iya. Jadi intinya hanya ingin menjadi seorang pengusaha Oh, tadinya. Jadi kalau untuk menjadi seorang pengusaha itu kan apa yang kita harus lakukan begitu. Dan kemudian ya dari didikan orang tua ya, saya ini adalah mungkin keturunan dari Tionghoa ya. iya. Nah, jadi saya memang dari kecil itu hidup di lingkungan pengusaha, bukan lingkungan seorang penegak hukum Oh, iya. gitu. Oh, jadi benar Bang ya kalau misalnya di masyarakat itu biasanya kalau keturunan etnis Tionghoa itu memang eh, disiapkan memang untuk menjadi seorang pebisnis. Dididiknya untuk menjadi seorang pebisnis atau gimana? Tidak seperti itu sih, tapi karena lingkungannya kita itu diisi oleh orang-orang yang selalu menjalankan bisnis, usaha, Jadi terbiasa ya Bang? perdagangan. Jadi kayak kita itu memang dari kecil itu sudah karena hidup di lingkungan seperti itu, sehingga ya sudah kayak menjadi tertanam dalam diri untuk melakukan itu. Jadi Bung lulus tahun 2004 kan Bung? 2004. Lalu kemudian dia langsung jadi pengacara Bang? Saya waktu itu menjadi karyawan dulu di salah satu lembaga keuangan atau finance ya. Eh, Selesai kuliah itu saya sebenarnya belum punya pengalaman kerja apapun. Namun waktu masih sekolah, memang karena yang saya ceritakan tadi, saya ini basicnya dari seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha itu kan kita sistemnya kayak marketing juga. Oh, iya, iya. Jadi kita tidak perlu malu. Dulu saya sempat berjualan beras, jualan handphone bekas, bahkan sampai jualan baju. Baju-baju kayak pernah jualan cabo, pernah juga. Kalau begitu Bang ya. Oke Bung. Terus memutuskan jadi pengacara pada tahun 2014 ya Bang? 2014 ya. 2014. Bagaimana Bang awalnya ceritanya sampai kok pada tahun 2004 kan Anda lulus, tidak langsung jadi pengacara dulu, masih bergelut di dunia bisnis kan? Terus tiba-tiba 2014 Anda kok bisanya berpikir untuk menjadi pengacara? Jadi sebenarnya saat saya lulus kuliah waktu itu, seperti yang saya ceritakan tadi, saya mulai bekerja di satu lembaga finance. Waktu itu saya juga menjadi marketing ya. Tahun 2004 sampai tahun 2008. Namun selama saya bekerja di finance itu, kita kan saya ini adalah marketing untuk jual mobil ya waktu itu, memproses kredit kendaraan mobil waktu itu. Nah, saya karena mungkin basic dari kecil lingkungan pengusaha, saya melihat ada potensi di mana waktu itu saya harus
bagaimana bisa mendapatkan pendapatan lebih waktu itu di luar dari gaji yang saya dapatkan. Nah, yang menarik waktu itu saya mengumpulkan uang awal untuk usaha itu dari gaji saya dan juga dari insentif saya. Nah, kemudian saya memulai bisnis sambil kerja di finance itu, menjual beli kendaraan bekas waktu itu. Nah, pada tahun 2008 saya berhenti dari mengundurkan diri dari finance karena sudah akan memulai bisnis saya sendiri, yaitu bisnis jual beli kendaraan atau showroom mobil bekas. Nah, dari tahun 2008 itu saya memulai bisnis saya dan memang bisa dibilang lumayan sukses ya. Iya, iya. Nah, tahun 2014 tahun 2013 saya ditipu oleh ya rekan kerja lah, rekan bisnis ya. Waktu itu saya ditipu kurang lebih ya lumayan banyak lah. Saya tidak perlu sebutkan nilainya karena mungkin tidak perlu lah. Itu sebelum terjadi bencana alam itu, Bang. Sebelum tahun 2013. Terus? Waktu itu saya yang sebenarnya adalah korban, justru saya yang dilaporkan ke pihak berwajib. Ketika saya menghadapi itu tahun 2013, saya melihat ada perbuatan oknum ya, oknum penegak hukum yang menurut saya itu tidak adil. Karena sebenarnya harusnya saya ini korban, justru menjadi tersangka. Nah, ceritanya ya, singkat ceritanya ya, waktu itu tahun 2013 itu saya bertekad waktu itu karena mungkin merasa tidak adil ya, merasa dizolimi waktu itu. Saya bertekad bahwa saya harus melanjutkan untuk menjadi seorang pengacara. Tujuan utamanya pertama adalah untuk memahami sebenarnya ini kenapa kok apa yang saya pelajari waktu kuliah itu berbeda ya di lapangan. Iya. Kok praktiknya berbeda. Apakah mungkin saya yang kurang memperhatikan waktu kuliah, ataukah memang orang-orang atau oknum-oknum ini yang memang tidak melaksanakan sesuai aturan. Itu dari segi apanya, Bang, itu yang Bang melihat itu dari segi hukum acaranya atau Dari segi unsur waktu itu, unsur. penetapan saya sebagai tersangka. Iya. Begitu. Jadi saya pun sempat mengupas itu di hadapan para penegak hukum waktu itu ya. Iya. Para pihak berwajib waktu itu sempat terjadi perdebatan panjang. Ya, biasalah mereka kan selalu menganggap bahwa mereka yang paling pintar. Iya. Dan waktu itu sih memang baik di KTP saya, di SIM saya memang saya punya titel sarjana hukum tidak ada. Sengaja tidak di itu ya. Mungkin waktu itu untuk pembuatan KTP waktu itu saya lupa taruh. Iya. Iya, jadi Mungkin karena sudah berkelanjutan seperti itu terus. Bahkan sampai hari ini baik di SIM saya maupun di KTP saya tetap tidak tercantum bahwa saya ini seorang sarjana hukum. Nah, kemudian mereka mungkin melihat karena saya dari keturunan Tionghoa ya. Iya. Mungkin merasa bahwa ini ikan besar ini bisa dimakan nih. Astaga. Itulah. Nah, saya mulai melakukan bisa dibilang waktu tahun 2013 itu kan saya meninggalkan bangku fakultas itu sudah lama ya, sudah 9 tahun. Sehingga akhirnya saya penasaran begitu. Saya pelajari lagi kembali KUHP, semua saya buka-buka lagi. Kemudian saya buka buku-buku yang lain yang pernah saya punya waktu dulu kuliah. Karena sebenarnya kan saya adalah orang yang sangat kritis sebenarnya dari dulu untuk mempelajari masalah hukum, walaupun lebih banyak saya main belakang layar sih dulu. Iya. Saya cuma lebih sering diam-diam, hanya memperhatikan. Tapi ya itu, karena kejadiannya terjadi pada diri saya sendiri, mau tidak mau saya harus benar-benar maju untuk berperang. Maju untuk berperang, waktu itu saya menemukan celah, ternyata memang saya benar-benar dikriminalisasi. Waktu itu terus bagaimana, Bang, waktu bencana alam itu, pas terjadi bencana alam? Jadi ya itu memang bagian dari masa kelam saya ya. Iya. Mungkin
saya rasa juga seluruh pengusaha-pengusaha besar maupun orang-orang besar pernah mengalami hal yang saya alami. Dan mudah-mudahan ya ke depan saya juga jadi orang besar. Iya, amin, amin. Karena dari pengalaman-pengalaman hidup saya itu, habis setelah saya menjadi tersangka, belum selesai, belum lepas status saya itu, masih sementara memperjuangkan hak saya secara hukum. Ya. Tahun 2014 itu, tunggu, saya ulang. Jadi tahun 2013 itu, pada saat saya sedang mengalami masalah hukum, saya sudah bertekad untuk menjadi seorang pengacara. Oh iya, iya, iya. Nah, saya sudah mendaftarkan diri saya di organisasi yang sangat saya banggakan hingga hari ini, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Oh iya. Saya mendaftar menjadi pengacara. Namun tanggal 15 Januari 2014 terjadi bencana alam banjir bandang di Kota Manado yang kalau bisa dibilang itu pukulan bertubi-tubi untuk saya, karena usaha jual beli mobil bekas saya itu tenggelam ya. Iya, iya. Tenggelam dengan banjir bandang tersebut. Mobil-mobil yang menjadi barang dagangan saya hancur, Rusak itu Bang ya. rusak. Itu berarti Bang rugi besar itu Bang. Ya lumayan. Lumayan bikin stres. Lumayan lah, kalau untuk bisa dibilang waktu itu saya mengalami itu masih umur 30 ya, 31, 32 kalau tidak salah. Oh. Karena 2014 itu kan berarti 8 tahun lalu ya. Iya, iya. 8 tahun lalu saya masih 31. Hmm. 31. Jadi waktu itu memang saya sudah kayak kebingungan apa yang harus saya lakukan. Karena pertama saya tidak punya lagi mata pencaharian yang lain. Hanya itu yang saya selalu berputar. Nah, sempat sih habis banjir itu kan kita sudah mau start dengan pertama diklat ya, atau ujian advokat waktu itu. Sempat saya mau mundur waktu itu, Iya. saking stresnya dengan keadaan yang menimpa saya waktu itu, sehingga akhirnya saya didatangi oleh teman-teman waktu itu, teman-teman pengacara saya, termasuk yang mungkin yang lalu kalian ini ya wawancara di sini, kalau saya pernah lihat itu Pak Reynald Oh iya. Pangaila ya. Iya, iya, iya. Beliau salah satu yang memotivasi saya untuk tetap maju untuk ikut ujian. Dan waktu itu memang dalam keadaan stres saya ikut ujian, tapi puji syukur ternyata nilai saya juga tidak memalukan. Walaupun sebenarnya tidak belajar ya waktu itu. Padahal sudah lama ya itu. Tinggal mengingat-ingat waktu itu. Tinggal mengingat waktu saya kuliah ini seperti apa ini apa yang harus saya bikin begitu. Nah, luluslah saya waktu itu dan kemudian mengikuti tahapan-tahapan, kemudian menjadi seorang pengacara. Namun waktu itu kalau untuk Kongres Advokat Indonesia, kita waktu itu kan masih ada polemik waktu itu dengan organisasi pengacara yang lain. Ya. Sehingga akhirnya ada semacam pembatasan waktu itu, tidak boleh disumpah di pengadilan tinggi. Nah, saya sempat ibarat kasar kalau pegawai negeri ya, status masih 80%. Oh. Nah, jadi kita sebenarnya belum bisa beracara di dalam ruangan sidang karena belum mengantongi Izinnya. berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Namun kemudian teman-teman Kongres Advokat Indonesia di Jakarta itu melakukan serangkaian kegiatan termasuk demo di Mahkamah Agung. Sehingga pada tahun 2015 itu sempat setahun saya selalu berantem dengan hakim. Berantem dengan hakim karena memang tidak diizinkan untuk sidang. Oh iya. Jadi waktu itu sampai di Papua waktu itu juga saya pergi, memang saya sempat berantem dengan hakim cuman gara-gara tidak ada berita acara sumpah. Oh terus Bang, terus bagaimana kelanjutan Bang kasus Abang yang dikriminalisasi oleh pihak penyidik? Waktu itu ketika saya sudah menjadi pengacara, ya saya berterima kasih juga sebenarnya. Ternyata masih ada juga para penegak hukum lain yang memang benar-benar menjaga integritasnya mereka. Dan ternyata mereka itu yang membantu saya. Termasuk waktu itu kepalanya waktu itu, penegak hukum itu, memang saya lihat
dia yang membantu saya waktu itu. Oh. Nah, jadi kalau ketika saya menjadi pengacara waktu itu, saya melihat bahwa perkara ini memang sudah tidak bisa dilanjutkan. Mereka sudah tidak tahu lagi mau bagaimana. Ya, sudah bermacam-macam. Sudah tidak bisa dilanjutkan karena memang ketika saya sudah menjadi pengacara kan otomatis walaupun saya waktu itu masih baru, tapi karena saya terpacu dikriminalisasi waktu itu, saya terpacu untuk cepat-cepat belajar begitu, cepat-cepat harus mencari tahu semua. Semangat berapi-api tuh Bang ya. Iya, sampai waktu itu saya benar-benar mempelajari tentang yang disebut pra-peradilan. Nah, selama dari mulai start saya jadi pengacara itu, pra-peradilan ini yang paling utama yang saya pelajari awalnya. Itu pra-peradilan itu kan Bang, ya misalnya kalau ada kasus yang sudah disidangkan ya Bang, atau belum? Enggak, belum. Oh belum masuk. Jadi pra-peradilan itu kan kita sebenarnya menguji apakah sudah tepat dan benar apa yang dilakukan oleh penyidik. Oh. Apakah dia sudah benar menetapkan seseorang ini sebagai tersangka, apakah alat buktinya sudah cukup, apakah sudah sesuai dengan peraturan Kapolri waktu itu atau mungkin peraturan Kejaksaan Agung. Nah, itu yang kita lakukan di pra-peradilan. Oh, jadi kalau misalnya yang ditetapkan sebagai tersangka ini melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan, Iya, bisa menempuh pra-peradilan ya. bisa. Dan statusnya itu kalau memang benar dia dijolimi, maka pengalaman saya ya, Iya. pasti menang. Oh iya. Pasti menang dan status hukumnya sebagai tersangka itu akan lepas. Dan tidak bisa dilanjutkan lagi oleh penyidik. Akan sangat sulit untuk penyidik itu menemukan kecuali memang ada celah dari penyidik yang ditemukan memang ini orang ini penjahat nih. Tapi kalau memang dia bukan penjahat bagaimana? Iya, susah juga ya Bang. Susah memang, sangat sulit untuk dilanjutkan. Terus salah satu partner bisnis Bung Reza itu yang dia menipu Bung Reza bagaimana itu Bang? Dia lari waktu itu. Oh. Dia melarikan diri karena saya sudah bikin laporan balik sama dia. Dia melarikan diri, ya saya menganggap itu bagaimana ya? Ya anggap kalau orang Manado bilang buang soe. Buang soe dia bilang. Buang sial ya kalau orang kalau bahasa Indonesia. Ya kita buang saja, nanti akan diganti oleh Yang Maha Kuasa ya. Karena memang saya selalu kalau bekerja sampai hari ini pun selalu kalau mengalami kendala, kesulitan dalam menangani perkara-perkara seperti contohnya perkara orang susah ya, orang miskin, itu saya pasti akan selalu berdoa, meminta petunjuk alam, meminta petunjuk Yang Maha Kuasa. Nah, itu yang sering kali terjadi ketika saya tangani perkara. Waktu pertama jadi pengacara Bang Reza itu ada kesulitan-kesulitan tidak? Karena mengingat Anda kan sudah cukup lama kan dari Fakultas Hukum tahun 2004 baru tiba-tiba ingin jadi pengacara tahun 2014. Kesulitannya cuma satu sebenarnya waktu itu. Kesulitan untuk bagaimana memahami proses dan penerapan hukum atau unsur. Kalau di pidana unsur, kalau di perdata mungkin cara mensinkronkan alat bukti. Nah, karena kan kalau pidana itu kan minimal 2 alat bukti sudah bisa dijadikan tersangka. Nah, kemudian yang paling utama di situ adalah keterangan saksi ya kalau di pidana. Kalau di perdata, ya namanya juga perdata, Jadi per bukti surat. Jadi setiap bukti surat itu yang paling penting kalau di perdata. Kalau pidana keterangan saksi. Gitu, Bang. Terus Bang, ini Bang, apa? Saya dengar juga Bang Reza ini tidak begitu suka kalau misalnya ada mengurus atau beracara di kasus-kasus kayak kasus pembunuhan ya. Itu kenapa Bang? Aduh. Jangan nanti ada yang perlu saya sudah pasti tidak diketahui masyarakat sudah tidak mau itu. Jadi begini, saya dari kecil itu lahir besar di lingkungan
yang lumayan banyak orang nakal ya. Ya. Jadi kalau bisa dibilang memang dari kecil itu saya sudah terbiasa melihat darah, Oh. sehingga mungkin ya kalau di turunan orang Tionghoa ya biasanya kan tidak berani yang begitu-begitu, takut. Oh iya, iya. Tapi karena lingkungan saya dari situ, sehingga kadang-kadang jiwa berani saya ini kadang-kadang membabi buta juga. Sampai hari ini kadang-kadang saya kadang memperingatkan diri saya sendiri, kamu jangan terlalu berani, jangan terlalu frontal, nanti bisa terjadi sesuatu. Tapi ya itulah lingkungan dari kecil. Kalau untuk masalah pembunuhan memang karena dari kecil saya sudah terbiasa lihat begitu, saya kayak ketika mengingat lagi sekarang kalau untuk menjadi pengacara membela itu saya justru khawatir. Khawatirnya akan ada tetap yang sakit hati di situ. Iya, iya. Walaupun memang sebenarnya tugas seorang pengacara itu bukan untuk memastikan bahwa seorang tersangka yang benar-benar membunuh itu bebas, tapi itu tuntutan undang-undang. Iya, iya, iya. Nah, tuntutan undang-undang ini kan kita harus tetap mendampingi ketika dia ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, memang selama ini sih saya selalu menghindar ya. Bukan tidak pernah ditunjuk, pernah, tapi saya menghindar. Saya agak-agak geli-geli begitu kalau mau lihat itu. Ya, kalau mungkin yang perkara lain sih saya masih lebih bisa tangani ya, tapi kalau sudah menyangkut nyawa itu kadang aduh Berat emangnya. berat memang. Mau bagaimanapun kita melakukannya tetap ada yang tersakiti. Nah, paling banyak yang tersakiti kan adalah keluarga korban. Iya, iya. Walaupun memang kenyataannya yang sering saya lihat di lapangan bahwa kadang yang menjadi korban inilah yang lebih dulu mau mencari masalah dengan yang jadi tersangka. Dan tersangka ini sebenarnya basicnya mungkin cuma membela diri, tapi mungkin sudah kelewatan, sudah terlanjur emosi, malahan yang tadinya pelaku menjadi korban. Jadi selama menjadi pengacara, Bang, tidak ada satupun kasus pembunuhan yang Bang Reza tangani. Belum, saya Belum tidak ada. mau. Saya masih geli, masih takut. Bukan takut apanya sih? Saya tidak mau terlibat dalam sebuah situasi yang akhirnya tidak nyaman. Oh, Tidak nyaman untuk semua pihak, bukan cuma untuk saya sih. iya, iya. Kalau dulu kan waktu saya masih meliput di pengadilan kan, Bang, Iya, saya melihat Bang Reza itu memang wataknya itu kalau di beracara itu memang frontal ya, Bang ya. iya. Sebenarnya frontal bukan tanpa alasan. Nah, Kadang kita kan mengejar yang namanya disebut kebenaran. Nah, dari kebenaran itulah yang akan nanti muncul keadilan. Nah, kalau khusus pidana apalagi ya, itu kan banyak saksi yang sudah di coaching ya, sudah diatur sama mungkin pihak lawan atau dari kuasa hukum pihak lawan. Nah, itu saya mengejar. Saya akan kejar dari bentuk pertanyaan sampai dari tadinya mereka mau bohong, saya akan kejar sampai akhirnya mereka sendiri terjebak dengan kebohongan mereka dan pada akhirnya harus mengungkapkan sebuah kebenaran. oh gitu. Menarik, Bang, kalau saya ingin tahu, Bang, kalau apakah Bang Reza ini mempunyai sosok tokoh dari ahli hukum atau seorang pengacara yang menurut Bang Reza itu menjadi bagian dari membuat Bang Reza terinspirasi begitu. Kalau toko sih yang saya lihat sekarang, kalau dari dulu sih ndak ada. Ndak ada tokoh sosok seorang pengacara yang menjadi inspirasi saya, tidak ada. Tapi kalau sekarang saya sangat terinspirasi pertama dari putra Sulawesi Utara kita sendiri. Ya, Bapak Oce Kaligis ya, walaupun memang yang terakhir ada masalah hukum yang menimpa dia, tapi saya bangga orang Sulawesi Utara yang menjadi salah satu pengacara terkenal di ibu kota ya, sampai bisa mungkin mendidik anak-anaknya yang
anak-anak didikannya itu menjadi orang saat ini ya. Seperti contoh Bang Hotman Paris ya. Ya, iya. Oh, Hotman Paris itu Ya, didikannya. saya pun jaga- salut dengan Bang Hotman Paris. Oh. Kalau untuk pengacara yang lain ya selain itu ya mungkin dari organisasi saya sendiri. Hmm. Saya melihat ketua ketua KAI saya di Pak John Sada ya. Hmm. Dia benar-benar getol kalau menyangkut membela hak orang. Hmm. Itu saya sangat salut dengan dia. Dan mungkin kalau di Jakarta ya almarhum Bapak Indra Sanon Lubis itu saya sangat salut. Gitu Bang ya. Oke Bung, selanjutnya Bung, kan kan lagi pandemi kan, Ya, tapi kan perkara-perkara pidana, perdata, apa semua proses hukum kan tetap jalan kan di Iya. pengadilan. Bagaimana Bung membagi bagaimana Bung cara Bung Reza itu tetap menjaga kesehatan di masa pandemi dan di sisi lain Bung Reza juga terus bekerja untuk beracara. kalau saya sih menjaga kesehatan ya seperti orang pada umumnya sebenarnya ya makan yang cukup, istirahat yang cukup. Ya kalau boleh pokoknya ada kegiatan yang mengeluarkan keringat. Oh iya, iya. Pokoknya sampai dalam satu hari itu tetap harus ada keluar keringat begitu. Kalau tidak keluar keringat, waduh, bahaya itu. Tapi bukan berarti ya mungkin selama ini kalaupun sudah kena virus COVID ya, Ah, saya tidak pernah sih dinyatakan positif. iya, iya. Tapi kalau dari gejala-gejala yang lalu pernah sih mungkin. Hmm. Pernah mungkin kena, tapi saya langsung isolasi mandiri. Oh, Isolasi mandiri sendiri, jadi tidak anak-anak sama istri pun saya menjauh. jadi kayak belum pernah dinyatakan positif begitu Bang. Belum, tapi kalau gejalanya sudah pernah saya rasa. Ya kayaknya ya sampai. Kayaknya Iya, mungkin iya, itu ya. Iya, iya, iya. Karena seperti hilang penciuman perasa itu kan apalagi waktu itu saya kena masih tahun 2020. Nah, awal-awal pandemi itu kan begitu kena, aduh, itu udah kayak tersangka kita ditangkap sama Iya, iya, iya. orang-orang yang pakai baju astronot itu, aduh, melarikan diri lah lebih dulu. Tapi untung waktu itu, kalaupun saya memang benar waktu itu sudah kena, ya untung saya tidak sesak napas ya, karena kan paling banyak yang virus COVID itu menyerang paru-paru. Oh iya, iya. Tapi waktu itu saya tidak ada masalah sama sekali, cuma yang ada demam, hilang penciuman perasa, gitu, itu aja. Oh iya Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang. Ada tidak kasus yang paling berkesan bagi Bang Reza? Saya, kalau saya sih dari kedua pidana maupun perdata sebenarnya berkesan. Berkesannya begini, kalau pidana itu bagaimana caranya kita pengacara itu mengungkap suatu kebenaran melalui saksi-saksi. Kalau di perdata itu masalah tanah paling banyak. Dan kebetulan memang hari ini saya paling banyak sekarang menangani masalah tanah. Saya juga heran, padahal awalnya saya lebih banyak menangani masalah pidana awalnya. iya, Tapi yang terakhir-terakhir ini mungkin dipercayakan oleh masyarakat. Saya banyak mengurus masalah tanah. Nah, yang paling menarik saya adalah ketika persoalan tanah ini menyangkut keluarga. Oh. Nah, kemudian yang paling menantang saya adalah bagaimana caranya mendamaikan keluarga. Justru yang paling banyak berdamai ketika persoalan tanah bukan keluarga. Bukan keluarga. Tapi kalau keluarga kayak ada ego masing-masing. Astaga, sampai pusing saya mau damaikan itu. Sampai kadang-kadang saya berpikir ini kok lebih mudah mendamaikan orang yang tidak ada hubungan keluarga daripada keluarga. Itu yang saya pusing kadang-kadang, sehingga saya berpikir, aduh, kalau seandainya saya bisa mendamaikan, mungkin itu prestasi besar ya buat saya sendiri pribadi, bukan untuk dilihat orang sih sebenarnya, tapi untuk saya pribadi adalah sebuah kebanggaan ya, karena kalau cuma mendamaikan orang yang berseteru masalah tanah tapi bukan hubungan keluarga ya sudah pernah. Tapi kalau yang keluarga ini, aduh, egonya masing-masing ini saling dipertahankan, itu yang bikin pusing.
Ya, ada beberapa sih, dan kadang-kadang mereka saling fitnah justru. Itu yang saya, aduh, saling memfitnah. Si A bilang si B yang bikin, ternyata kenyataan si A yang bikin, begitu. Memang persoalan warisan ini memang bikin Persoalan warisan, persoalan batas tanah, aduh, semua macam-macam lah. Oke Bung, terakhir Bung mungkin ada closing statement atau pesan begitu untuk para tribuners di rumah. Ya kalau saya sih, untuk para pencari keadilan, kalian jangan pernah pesimis. Apalagi walaupun tidak punya uang, jangan pernah pesimis untuk mencari keadilan. Karena sekotor-kotornya oknum-oknum para penegak hukum, tetap saya yakin ada oknum penegak hukum yang masih tetap menjalankan integritasnya. Nah, kemudian jangan pernah takut dengan persoalan hukum, karena kalau kalian tidak mendapatkan keadilan di dunia, ingat masih ada Tuhan. Iya. Karena manusia itu kan melihat rupa ya, Hmm. sedangkan Tuhan kan melihat hati. Hmm. Sehingga pesan saya terakhir mungkin bagi seluruh masyarakat maupun penegak hukum, tetaplah berbuat kebaikan, bantulah orang-orang susah, bantulah orang-orang yang terzolimi. Kalau kalian tidak bisa berbuat baik, minimal janganlah berbuat jahat. Iya, iya benar. Karena selain hukum dunia, kita masih ada hukum alam, hukum Tuhan ya. Jangan pernah berpikir bahwa kalian itu merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat, karena kita semua tetap di bawah kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja Bang. Oke, sekian Tribuners. Pembicaraan tadi yang pembicaraan yang sangat menarik ya, Bang. Bagaimana Bang Reza ini pada awalnya setelah lulus dari Fakultas Hukum justru lebih tertarik untuk menekuni dunia bisnis, dan kemudian ada sebuah peristiwa di hidupnya yang membuat dia termotivasi untuk kembali menggali ilmu hukum, dan pada akhirnya memutuskan menjadi seorang pengacara. Demikian Tribuners, kita akan kembali lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, dan terima kasih. Terima kasih.